Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di tutorial praktikum arsitektur organisasi komputer. Baik, kita langsung saja masuk ke CPU simulator. Nah, langkah awalnya yaitu adalah masuk ke menu compiler. Di sini kita harus memastikan bahwa base address kita set di alamat 100. Mengapa 100? Agar kita memiliki ruang yang cukup di memori dan tidak tumpang tindih dengan instruksi sistem lainnya. Sekarang perhatikan pada layar di bagian editor teks, kita akan mulai mengetikkan instruksi bahasa tingkat rendah atau assembly. Saya akan menuliskan perintah program E kali X 1. Habis itu kita enter. Lalu kita masukkan for n sama dengan 1 to 20. Terus kita enter lagi, kita masukkan P sama dengan P tambah 1. Mohon maaf, itu di videonya ada kesalahan sedikit. Yang benarnya itu adalah P sama dengan P, yang benar itu adalah P sama dengan P tambah 1. Terus kita enter lagi, kita masukkan next. Terus kita enter, terus kita masukkan lagi N. Nah, di sini saya sudah memasukkan program baru, lalu kita langsung saja compile. Lalu kita pilih compile yang di bawah itu. Oke, di sini compile progressnya sudah ada dan program kodenya sudah keluar. Maka kita di sini langsung load and memory saja. Dan di sini programnya sudah sukses dan sudah bisa dijalankan. Ini programnya dan kita langsung saja run. Dan kita lihat di sini setelah kita run, kita coba lihat di bagian show pipeline-nya. Nah, di sini pada pipeline stage sudah berjalan seperti video di atas dan muncul berbagai macam kode warna. Perhatikan baik-baik pada jendela pipeline, instruksi pertama mulai ditarik dari memori. Ini disebut tahap fetch yang ditandai dengan kotak berwarna biru muda. Terus pada instruksi yang pertama itu move 1 R03. Instruksi pertama di alamat 0000 adalah move 1 R03. Artinya kita masukkan nilai 1 ke dalam register 3. Nilai ini awalnya disiapkan sebagai angka awal sebelum diubah menjadi batas perulangan. Instruksi yang kedua yaitu move R03 R01. Di alamat 0006 ada move R03 R01. Nilai 1 dari R03 tapi disalin ke register 1. Sekarang R01 bernilai 1 yang akan kita gunakan sebagai counter atau penghitung berapa kali loop ini berjalan. Instruksi yang ketiga yaitu move 20 R03. Selanjutnya di alamat 0011 kita mengubah nilai R03 menjadi 20. Sekarang R03 berfungsi sebagai batas akhir perulangan. Program akan harus berputar sampai R01 mencapai angka ini. Instruksi yang keempat CMP R03 R01. Nah, di alamat 0017 adalah awal dari perulangan kita. CMP R03 R01, CPU ini membandingkan nilai R01 dengan R03. Pada video di atas terlihat R01 bernilai 17, jadi CPU mengecek apakah 17 sudah melewati 20. Instruksi yang kelima yaitu JGT 57. Yang kelima itu JGT 57. Instruksi ini atau JGT
57 atau jam F grade 10. Jika R01 sudah lebih besar dari 20, program akan lompat ke alamat 0057 untuk berhenti. Karena saat ini baru 17, program tidak melompat dan langsung ke baris berikutnya. Instruksi yang keenam yaitu move R02, R04 sampai move R05, R02 di alamat 0026 hingga 0042. Ini adalah isi perulangannya. Nilai di R02 diambil ditambah 1 lalu disiapkan kembali ke R02. Ini adalah proses pengolahan data utama di dalam loop ini. Instruksi yang ketujuh yaitu ADD 1 R01. Di alamat 0047 kita menambah nilai R01 dengan 1. Dari yang tadinya 17 sekarang R1 menjadi 18. Inilah yang membuat perulangan terus maju. Instruksi yang ke-8 yaitu jam. Ini adalah instruksi lompat tak bersyarat. Jam 17 memaksa CPU kembali ke alamat 017 untuk melakukan perbandingan. Pada instruksi yang ke-9 yaitu HLT. Ini adalah terakhir di alamat 0057 adalah HLT atau hot. CPU hanya akan sampai di sini jika perbandingan tadi sudah terpenuhi. CPU akan berhenti total dan program selesai. Dengan menjalankan langkah demi langkah, kita bisa melihat bagaimana dengan jelas bagaimana setiap instruksi memanipulasi data di dalam register, stack, dan memori. Setelah patch selesai, instruksi tersebut pindah ke tahap decode yang berwarna biru, kehijauan atau tel. Di tahap ini, kontrol unit dalam CPU bekerja keras untuk menerjemahkan kode biner tadi menjadi sinyal kendali. CPU mulai menyadari bahwa pengguna ingin memasukkan angka ke register. Proses ini terjadi berulang-ulang untuk setiap baris kode yang kita buat tadi. Kita bisa melihat instruksi sampai pada tahap Xcode biasanya ditandai dengan warna hijau tua atau merah. Disinilah unit ALU atau Arithmetic Logic Unit mengambil alih. Jika instruksi kita adalah penjumlahan, maka kalkulasi dilakukan di sini sekarang. Coba alihkan pandangan kalian ke panel register di sisi kiri layar. Perhatikan bagaimana nilai pada R01 dan R02 berubah secara dinamis. Angka 10 dan 5 yang kita input tadi sudah muncul di sana. Inilah keindahan daripada simulator ini. Kita bisa melihat sinkronisasi antara pergerakan blok di pipeline dengan perubahan data aktual. Di dalam register CPU, semua proses ini berjalan berdasarkan siklus clock yang stabil. Di menit terakhir ini, mungkin kalian melihat ada blok berwarna merah atau ungu yang muncul dan menyebabkan antrian instruksi. Berhenti sejenak, inilah yang disebut dengan data hazard. Hazard itu terjadi karena sebuah instruksi membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya yang belum selesai diproses sepenuhnya. CPU simulator ini secara cerdas akan melakukan stall atau menunda instruksi berikutnya demi menjaga validitas data. Ini adalah konsep penting dalam arsitektur komputer modern. Terakhir, setelah semua instruksi ini dijalankan, program akan menemui perintah halt atau HLT atau halt. Dan seluruh proses akan berhenti. Kita bisa melihat hasil akhir dan statistik pertama performa CPU pada jendela status. Demikian praktikum dari saya kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.